Pemirsa, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata Sumba? Sebagian besar pasti langsung tertuju pada kuda Sumba. Ya, tak terelakkan lagi, Sumba memiliki kedekatan sejarah dengan kuda. Kuda sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sumba sejak pertengahan abad ke-18. Pada abad ke-19, daerah ini kemudian dikenal sebagai tempat penangkaran kuda ketika Belanda mulai melakukan perbaikan kualitas dengan cara mengawinkan antara kuda Arab dengan kuda lokal. Kuda baru hasil dari perkawinan silang inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kuda Sumba dan dikenal dengan istilah kuda sandal atau sandalwood. Apa saja ya fakta kuda Sumba? Sebelum membahas lebih jauh mengenai kuda, ketika diucapkan Sumba, apakah yang ada di pikiran Anda adalah Sumbawa? Selama ini banyak orang keliru dengan menganggap Sumba dan Sumbawa adalah sama. Atau ada juga yang mengira Sumba merupakan singkatan dari Sumbawa. Padahal tidak demikian. Pulau Sumba berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Pulau Sumbawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Sumba terbagi dalam 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Sedangkan Pulau Sumbawa dibagi ke dalam 4 kabupaten dan 1 kota administratif, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Di Sumba, kuda sandal ini juga disebut sebagai kuda liar. Kenapa disebut kuda liar? Alasannya adalah kuda-kuda ini memang hidup di alam liar. Baru ketika sore tiba, kuda-kuda ini akan dibawa kembali oleh sang pengembala ke kandangnya. Dan tahukah Anda, menjinakkan kuda-kuda ini tidak mudah loh. Cara yang dilakukan pun terbilang menantang, karena sang penggembala harus berada di atas kuda saat mengaitkan tali ke leher kuda yang ingin dijinakkan. Fakta lainnya tentang kuda Sumba adalah kuda ini disebut sebagai salah satu jenis kuda dengan stamina yang kuat. Secara fisik, perbedaan dengan kuda pada umumnya adalah tinggi punggung kuda. Kuda Sumba memiliki tinggi 135 cm, sedangkan kuda biasa memiliki tinggi 125 cm. Kuda Sumba juga memiliki lebar 60 cm dan panjang 170 cm. Karena fisiknya yang besar ini, orang-orang kerap memanfaatkan kuda Sumba sebagai kuda tarik, kuda tunggang, bahkan kuda pacu, seperti saat festival Pasola. Kuda Sumba juga sering dijadikan mahar saat pernikahan. Karena kekuatannya, kuda Sumba sering dikirim keluar pulau sebagai kuda tarik atau kuda pacu. Di mana-mana saja orang Cina kok, orang dari luar Sulawesi. Pokoknya di saudagar yang biasa-biasa beli hewan besar gitu. Harga kuda Sumba bervariatif. Untuk kuda kecil harganya Rp2.500.000. Sedangkan untuk kuda jantan harganya bisa mencapai Rp10 juta. Berbeda dengan di Pulau Sumbawa yang terkenal dengan susu kuda liarnya, kuda Sumba tidak dikenal dengan penghasil susunya. Susu kuda Sumba juga hanya dikonsumsi pribadi, tidak dijual luas. Cara untuk memerah susu kuda liar Sumba juga tidak mudah. Awalnya, bagian mulut kuda harus dikaitkan dengan sebilah bambu. Lalu kita harus menutup mata si kuda dengan kain. Ini penting untuk mencegah si kuda mengamuk ketika diperah. Sayangnya, karena kuda ini kurang minum, susu yang dihasilkan tidak banyak.
Meskipun bukan dijadikan komoditas utama, tetap saja ada yang memesan susu kuda liar Sumba. Karena sulit mendapatkannya, Bapak Fion menetapkan harga cukup mahal loh untuk si susu kuda Sumba ini. Saya menjual satu botol besar seharga 500.000. Untuk menjaga stamina kuda, Dinas Peternakan Kota Waingapu menyediakan pos kesehatan hewan. Di sini, kuda-kuda akan mendapatkan vaksin sesuai dengan bobot tubuhnya. Tidak hanya vaksin, kuda yang sakit juga mendapat obat khusus dari dokter hewan. Untuk dapat melakukan vaksin, kuda dimasukkan ke dalam sebuah kandang cepit. Selanjutnya, kuda akan dipukul-pukul untuk mengalihkan rasa sakit. Proses penyuntikannya pun harus dilakukan secara cepat agar jarum tidak patah di dalam tubuh kuda. Dan pemirsa, itulah fakta kuda Sumba versi on the spot. Semoga menambah pengetahuan Anda ya. Anda pasti tahu Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan terpadat di Indonesia ya pemirsa. Namun tahukah Anda tentang asal-usul nama Tanjung Priok? Benarkah banyak hal ajaib yang terjadi pada makam Mbah Priok hingga dapat menangkal tsunami? Saksikan selengkapnya sesaat lagi setelah jeda berikut, tetap di On The Spot.